Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jane Rahel, NIM 2020103015, Prodi Komputer Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran mengenai anggaran penjualan. Yang pertama, kita bisa lihat faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor pemasaran, yaitu luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Yang kedua ada faktor keuangan. Ini yaitu yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target penjualannya yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, pembayaran upah, biaya promosi, atau produk-produk lainnya. Yang ketiga ada faktor ekonomis. Yang perlu diperhatikan, perusahaan antara lain dengan meningkatnya penjualan berarti meningkatkan laba atau rentabilitasnya, atau sebaliknya. Berikutnya ada faktor teknis, yaitu apakah kapasitas seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan, apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah. Dan di sini juga ada faktor kebijakan perusahaan, yaitu membahas tentang seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Jadi itu tuh harus lebih paling nomor 1 gitu. Kita harus melakukan kebijakan perusahaan. Terus yang berikutnya faktor perkembangan produk, yaitu faktor perkembangan produk ini penduduk juga mempengaruhi anggaran. Misalnya meningkatkan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Berikutnya ada faktor kondisi negara, yaitu faktor kondisi negara meliputi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu tentang di negara ini. Ternyata ada juga faktor lainnya, yaitu apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah, apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah sampai lama anggaran yang disusun harus dapat dipertahankan. Dan berikutnya kita akan membahas faktor-faktor internal dan faktor eksternalnya. Ada 2 faktor yang disebutkan dan harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran penjualan menurut Fendi Haruman dan Sri Rahayu. Sebagai berikut adalah yang pertama, faktor-faktor internal, yaitu penjualan tahun-tahun yang lalu, kemudian kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, dan kapasitas produksi yang dimiliki serta kemungkinan perusahaannya, perluasannya, dan tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahliannya, dan model kerja yang dimiliki perusahaan, dan terakhir fasilitas lain yang menunjang. Berikut adalah faktor internal dan ada juga faktor-faktor eksternalnya, yaitu yang pertama, keadaan persaingan di pasar. Yang kedua, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk. 3, 4, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan. Dan yang kelima, kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh. Berikutnya ada periode anggaran penjualan. Berikutnya ini ada menurut Wells, Hilton, dan Gordon. Ada 2 jenis periode anggaran berjualan, yaitu yang pertama, anggaran penjualan jangka panjang atau bisa disebut strategi sales plan. Anggaran penjualan yang waktunya sesuai dengan corporate plan. Anggaran penjualan jangka panjang biasanya dalam penjumlah tahunan dan menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain-lain. Jadi kayak tuh menjual barang, kita ngeliat dulu penjualan dari sekarang sampai tahun ke depan. Jadi kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi begitu anggaran penjualan jangka panjang. Dan juga ada anggaran penjualan jangka pendeknya atau bisa disebut tactical sales plan. Itu bisa disebut anggaran penjualan yang periodenya biasanya hanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan. Lalu dirinci lagi dalam triwulan atau bulanan. Anggaran penjualan jangka pendek harus disusun berdasarkan daerah, pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan dan pengendaliannya.
Jadi kita mencakup per daerah, jadi bergampang, pembukuannya pun gampang. Jadi mencakup per daerah dan per kota. Berikutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan. Ini harus kita perhatikan, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Agus Ahyari. Berikut ini yang pertama, rincian jumlah atau unit dan jenis produk perusahaan. Dan yang kedua, rincian daerah pemasaran. Dan yang ketiga, diskriminasi harga, atau bisa disebut yaitu menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda. Atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. Jadi kayak ada orang nawar, kita bisa ngasih harga gitu. Kayak kita ngeliat pelanggan dulu orangnya seperti apa, baru kita ngasih harga barangnya, kayak gitu. Terus yang keempat, ada potongan harga, kayak kita ngasih diskon. Terus yang kelima, rincian penjualan menurut bulan, kuartalan, semester, dan tahunan. Dan berikut ini adalah langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Dalam menyusun anggaran, kita butuh langkah-langkah dalam kita menyusun anggaran penjualan ini. Dan kita memperhatikan beberapa langkah menurut M. Navarin, yaitu di sini ada yang pertama, mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Dan yang kedua, menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Dan yang ketiga, membuat taksiran atau ramalan penjualan tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Jadi kita bisa tentuin harga jualnya berapa di daerah tertentu. Soalnya setiap kita menjual barang, di setiap tempat belum tentu harganya sama. Seperti itu. Dan keempat, ada memperhitungkan anggaran penjualan. Yaitu harus benar-benar diperhitungkan, jangan kayak terlalu tinggi harganya, dan terlalu bawah harganya. Harus pas. Gitu. Dan yang terakhir adalah menyusun anggaran penjualan. Berikutnya, saya akan menjelaskan contoh atau cara beberapa contoh untuk menghitung anggaran penjualan. Jadi di sini ada sebuah perusahaan yang mempunyai rencana akan menjual 42.000 unit produk. 200 per unit harga jual. Biaya yang dikeluarkan sebagai berikut. 1.500.000 untuk biaya tetap atau fixed cost, dan 3.150.000 biaya variabel atau variable cost. Akan tetapi, akhir-akhir ini diperkirakan target penjualan tidak tercapai. Jadi, manajemen dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu yang pertama, mempertahankan apa yang direncanakan. Yang kedua, menaikkan harga 10% volume, turun 10%, menaikkan volume 10%, dan harga turun 10%. Jadi, saya akan menjelaskan cara perhitungannya. Di sini ada A, B, C itu yang pertama ada unit harga per unit, penjualan, biaya tetap, biaya variabel, dan total biaya dan laba kotor di sini. Jadi, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, harga unit harga per unit. Di sini unitnya ada unit A 42.000, unit B 37.800, dan unit C di sini ada 66.200. Di sini ada 42.000 untuk harga unit A, dan B 37.800, dan C 46.200. Dan harga per unitnya 200 untuk A, 220 untuk B, dan C 180. Jadi jumlah penjualannya ini kita dapat dari 42.000 dikali 200, dan juga sama 37.800 kali 220, hasilnya adalah 8.316.000. Jadi hasil penjualan ini adalah dari unit dikali harga per unit, dan juga biaya-biaya. Di sini kita dapat hasilnya dari
Di sini ada biaya tetap dan biaya variabel. Di sini sudah ditentukan biaya-biayanya, dan total biaya ini berasal dari 1.500.000 dikali 3.150.000. Jadi dikali dan hasilnya adalah 4.650.000. Sama juga untuk B, 1.500 dikali 2.835.000, hasilnya 4.335.000. Sama juga sama C, dikalikan hasilnya adalah total biaya. Dan untuk laba kotor, itu kita caranya yaitu dengan dikurang. Penjualan dikurang dengan total biaya, dan hasilnya adalah laba kotor. Contohnya 8.400.000 dikurangin 4.650.000, hasilnya adalah 3.750.000. Seperti itu. Sama juga untuk B dan C. Sekian contoh dari anggaran penjualan.